Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Wang yang bertubuh mungil dengan tinggi 148 cm telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Putra bungsunya baru saja lahir setahun yang lalu. Dia dan suaminya menjalankan toko perkakas dan alat-alat rumah tangga di daerah Hefei, Anhui, Cina. Bisnis mereka berjalan dengan lancar serta mendapatkan pendapatan yang stabil. Pasangan ini merupakan keluarga kecil bahagia yang hidup sederhana serta jauh dari masalah dan tidak punya musuh. Di tanggal 3 Februari 2015, Wang berpamitan pada Zhang untuk pergi ke kota Ma'anshan dan bertemu sahabatnya sebut saja bernama Mei. Namun ketika di waktu yang dijanjikan Wang masih belum kembali dan ponsel dalam keadaan tidak aktif, Zhang pun menghubungi Mei untuk menanyakan keberadaan sang istri. Tetapi wanita itu sangat kaget dan mengaku jika mereka tidak jadi bertemu. Lima hari sejak kepergian Wang, Zhang pun melaporkan istrinya sebagai orang hilang. Polisi pun segera melacak KTP wanita itu dan memastikan jika di tanggal Februari, Wang tiba di kota Ma'anshan. Sebelum akhirnya sekitar jam 6 sore, wanita itu terlihat check-in di sebuah hotel di pusat kota. Wang yang saat itu membawa sebuah koper besar naik ke lantai 14 menggunakan sebuah lift. Dia menuju ke kamar 1453 yang memiliki tempat tidur besar dengan model bundar. Menurut catatan hotel, wanita itu hanya menginap semalam dan check out pada keesokan harinya. Polisi pun memeriksa rekaman CCTV di tanggal 3, yang di sana mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Dalam rekaman tersebut, tampak Wang yang sedang check-in di meja resepsionis dan masuk ke dalam kamar. Namun sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat keluar dari hotel tersebut. Dalam rekaman di lobi hotel, keesokan pagi pada jam 8.28, terlihat seorang pria sedang check-out dengan menyerahkan kunci kamar milik Wang. Pria bertubuh tinggi yang memakai jaket hoodie itu membawa satu koper besar dan satu koper kecil. Polisi pun menanyakan tentang pria itu pada Zhang, Mei, serta pada keluarga Wang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengenalnya. Hotel tersebut memiliki rekaman CCTV non-stop selama 24 jam, dan setiap orang yang keluar masuk tentunya akan terekam. Dalam rekaman lainnya di tanggal 4, pada jam 019 dini hari, tampak pria yang sama, sebut saja bernama A, berdiri di depan kamar Wang tanpa membawa koper dan tidak memakai hoodie pada jaketnya. Dia masuk ke kamar setelah dibukakan pintu oleh Wang, dan 10 menit kemudian A keluar dari kamar dan kembali ke sana beberapa menit setelahnya. Melihat pintu kamar yang dibuka dari dalam, dan Wang sendirilah yang membiarkan A masuk tanpa adanya paksaan serta kekerasan, polisi menduga jika keduanya saling kenal atau memiliki hubungan. Namun pada rekaman jam 2 pagi, tampak Wang yang tanpa memakai alas kaki bergegas keluar kamar. Tetapi hanya selangkah kakinya dari pintu, tiba-tiba wanita itu kembali ditarik masuk secara kasar oleh A. Wajah Wang terlihat panik dan mulutnya terbuka seolah akan berteriak. Dan dengan cepat, A menyeret wanita itu masuk sambil menutup pintu. Sekitar jam 3.46 dini hari, terlihat A yang menjulurkan kepala dari balik pintu untuk mengamati situasi di lorong kamar. Yang sejam kemudian, pria itu keluar sendirian menuju lift dengan membawa kunci kamar dan kepala ditutupi hoodie. Setelah meninggalkan hotel, pria itu masuk ke sebuah warnet yang juga menjual makanan serta minuman untuk membeli sebotol jus anggur dan kembali ke hotel pada jam 5.22 pagi. 1,5 jam setelahnya A kembali keluar dan mampir ke meja resepsionis untuk menanyakan sesuatu. Setelahnya dia keluar dari hotel dan kembali sejam kemudian dengan membawa sebuah koper besar. Selang 30 menit setelahnya, dengan membawa 2 koper, pria itu terlihat keluar kamar. Dia mendorong 2 buah koper
yang salah satunya merupakan koper milik Wang. Koper itu tampak sangat berat dan diikat dengan tali, seolah-olah dia khawatir jika koper tersebut mendadak terbuka. Walaupun tampak kesulitan menarik koper-koper itu, tetapi dia berusaha berganti posisi dengan mendorongnya dari belakang agar koper tersebut bisa bergerak. Sesampainya di resepsionis, pria itu segera meninggalkan hotel setelah mengembalikan kunci kamar. Melihat A yang keberatan mendorong, serta ukuran koper yang tingginya sekitar 70 cm dengan lebar 50 cm, polisi sangat yakin jika Wang yang bertubuh mungil dan tinggi hanya sekitar 148 cm, tentunya telah tewas dan dimasukkan dalam koper tersebut. Dalam penggeledahan di kamar 1453, polisi tidak bisa menemukan bukti-bukti yang berarti, karena dalam 4 hari sejak kejadian itu, ada banyak orang yang keluar masuk kamar, terutama petugas kebersihan, yang pastinya tanpa mereka ketahui telah membersihkan semua jejak-jejak kejahatan. Menurut petugas kebersihan yang bertugas di pagi itu, ketika memasuki kamar, dia melihat selimut yang berantakan, dengan spray di sisi bagian kepala tampak kusut dan ada sedikit noda darah di bagian bantal. Karena sebelumnya setiap membersihkan kamar, mereka sering melihat noda darah yang serupa, sehingga saat itu mereka tidak menganggap serius hal tersebut. Sehingga saat itu, sang petugas pun membersihkan serta mengganti spray dan sarung bantal seperti biasanya tanpa merasa perlu melaporkannya. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi kembali menggeledah kamar dan memeriksa bantal yang dimaksud. Dan karena noda darah yang terdapat pada sarung bantal menembus hingga ke bantal, mereka pun bisa memeriksa DNA-nya yang cocok dengan DNA milik Wang. Dalam masa-masa itu, polisi berusaha mengumpulkan rekaman dari sepanjang jalan menuju hotel hingga ke beberapa titik untuk mencari tahu perjalanan A setelah meninggalkan hotel. Di sana terlihat pria itu mendorong koper sambil melihat-lihat tempat yang tepat untuk meninggalkan koper-koper tersebut. Namun sayangnya polisi kehilangan jejak ketika A tiba di kawasan padat penduduk yang merupakan titik buta CCTV. Dalam rekaman terakhir, A terlihat masih membawa kedua koper bersamanya. Karena saat itu masih jam 8 pagi yang merupakan jam-jam sibuk, mereka pun menduga jika tidak mungkin pria itu membawa kedua koper dengan menaiki transportasi umum seperti angkot atau bus yang akan mudah ketahuan jika bertemu banyak orang. Karena kemungkinan terbesar A pastinya menaiki sebuah taksi, polisi pun mulai melacak setiap taksi yang lewat di daerah itu pada jam-jam tersebut. Setelah melakukan penyidikan, seorang supir taksi mengaku telah membawa penumpang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dan membawa 2 buah koper. Saat dia ingin membantu memasukkan koper, si pria menolak tawaran tersebut dan memasukkan sendiri koper yang tampak berat itu ke bagasi mobil. Menurut sang sopir, pria itu minta diantar ke terminal bus dengan tujuan ke daerah Langsi. Tetapi di tengah perjalanan saat mereka berada di jembatan Hongqi, tiba-tiba dia minta diturunkan di sana. Walaupun lokasi tersebut merupakan tempat berkumpulnya taksi dari berbagai tujuan, namun sayangnya karena di sana tidak terdapat CCTV, polisi pun kembali kehilangan jejak pria itu. Mengingat tujuan awal A ingin naik bus ke daerah Langsi, polisi pun menduga jika pria itu berhenti di jembatan Hongqi untuk berganti taksi menuju ke Langsi. Dan dalam salah satu rekaman CCTV pada jam 12 siang, mereka menemukan sebuah taksi dengan penumpang di sampingnya yang mirip dengan A. Setelah melacak taksi tersebut dari plat nomornya, polisi berhasil menemukan sang sopir yang mengaku menurunkan A di daerah Sizi. Daerah tersebut adalah pemukiman kumuh yang kurang diperhatikan oleh pemerintah dan merupakan tempat berkumpulnya penduduk yang tergusur dari daerah lain. Banyak dari orang-orang di sana hanya menjadikan tempat itu sebagai persinggahan sementara sebelum akhirnya mereka pindah ke tempat lain. Dan karena mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga hal ini membuat polisi kesulitan untuk menemukan A yang membuat penyidikan sempat berjalan tersendat. Polisi yang tidak menyerah kembali melakukan penyidikan dengan kembali ke lokasi awal dan memeriksa ke warnet yang berada dekat hotel dan sempat didatangi A pada malam itu.
Di sana mereka berhasil mendapatkan petunjuk baru ketika petugas warnet mengatakan jika saat A menggunakan internet mereka, pria itu melakukan pendaftaran sewa dengan menggunakan KTP aslinya. Dari KTP tersebut, polisi mengetahui jika pria itu bernama Hua yang tinggal di daerah Langsi. Dan berkat bantuan polisi setempat, kepolisian Ma'anshan berhasil menangkap Hua saat pria itu sedang berada di dalam bus yang menuju ke daerah Kuanzheng. Saat digeledah, di dalam kantong celananya mereka menemukan KTP serta ATM milik Wang. Dan di dalam interogasi, Hua pun pada akhirnya mengaku telah membunuh wanita itu. Hua yang berusia 28 tahun, sejak remaja telah meninggalkan rumah orang tuanya. Karena hal ini, dia tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan untuk hidup sehari-hari, dia pun bekerja di sebuah lokasi konstruksi yang di sana dia tidak memiliki teman sebaya. Sehingga Hua yang kesepian menjadikan internet sebagai satu-satunya hiburan. Melalui dunia maya dia bertemu seorang gadis bernama Liu yang dalam waktu singkat segera dinikahinya. Di awal pernikahan hubungan mereka terasa semanis madu. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah Hua mengetahui jika istrinya mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa punya anak. Keduanya telah berobat ke banyak tempat namun Liu tidak bisa disembuhkan. Dan hal ini mulai menjadi duri dalam hubungan mereka. Walaupun masih berusaha mempertahankan pernikahan, tetapi pasangan ini mulai jarang saling bicara. 6 tahun menikah tanpa anak mulai menjadi bahan gosip bagi tetangga dan kerabat. Hua yang dikenal sangat tertutup, semakin merasa tertekan akibat pandangan orang lain tentang masalah rumah tangganya. Seperti sebelumnya, Hua kembali mencari pelarian dengan main internet. Karena dengan mencari teman online, dia bisa bicara tanpa beban dan tidak perlu khawatir tentang pandangan orang-orang. Disinilah di sebuah chatroom, dia bertemu Wang yang sama-sama sedang jenuh dengan rumah tangganya. Pada awalnya mereka secara rutin bertukar pesan, hingga saling menyapa dan merasa nyaman yang menimbulkan getaran di dada. Wanita itu seringkali curhat tentang masalah pribadi, dan Hua sebagai pendengar terbaik tidak pernah sekalipun menghakimi wanita itu. Karena komunikasi yang semakin sering, keduanya menjadi saling tertarik dan sepakat untuk bertemu secara langsung. Agar tidak diketahui pasangan masing-masing, dan karena mereka tinggal sejauh 200 km, keduanya sepakat untuk bertemu di kota Ma'anshan yang merupakan pertengahan. Wang pun berbohong pada suaminya akan bertemu Mei pada tanggal 3 Februari. Namun yang sebenarnya, dia dan Mei akan bertemu pada tanggal 4 Februari dan sehari sebelum bertemu sahabatnya, Wang memanfaatkan waktunya untuk bertemu Hua. Hua dan Wang berjanji bertemu pada jam 12 malam. Tetapi Hua yang sejak sore sudah berada di Ma'anshan menghabiskan waktu di warnet dekat hotel sambil menunggu kedatangan wanita itu. Tepat pada jam 12 malam, Hua mendatangi kamar Wang dan dia kembali keluar kamar karena Wang menyuruhnya untuk melaporkan identitas ke resepsionis. Namun saat tiba di depan lift, tiba-tiba Hua berubah pikiran dan kembali ke kamar tanpa melaporkan identitas. Sekembalinya ke kamar mereka melakukan happy ending dan setelahnya ngobrol dengan santai. Saat itu Wang mulai membahas tentang biaya sewa kamar sambil meminta Hua agar esok pagi melunasinya sejumlah 420.000. Namun Hua menolaknya karena tidak membawa banyak uang. Yang hal ini membuat Wang kesal hingga mereka pun saling berdebat siapa yang akan membayar biaya kamar. Melihat kemarahan wanita itu, alih-alih merasa bersalah, Hua justru bersikap masa bodoh. Dan perhatiannya beralih ke dompet Wang yang diletakkan di atas meja yang berada di samping tempat tidur. Ketika terlintas untuk merampok Wang, Hua pun segera mengambil dompet itu yang berisi uang sejumlah 2 juta serta beberapa kartu ATM. Saat Hua menanyakan sandi ATM, dia sangat kaget ketika Wang dengan santainya memberitahu sandi tersebut. Untuk memastikannya, Hua pun menggunakan ponselnya untuk memastikan kecocokan sandi itu. Dan di saat Hua sedang fokus pada ponsel,
Wang menggunakan kesempatan itu untuk segera kabur dari kamar. Namun seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV, Hua dengan sigap berhasil menggagalkan rencana Wang dan menyeret wanita itu kembali masuk ke dalam kamar. Wang yang ketakutan mulai berteriak. Hal ini membuat Hua gugup dan dengan spontan mencekik wanita itu menggunakan syal sutra milik Wang yang tergantung di samping tempat tidur. Melihat Wang yang telah tewas, Hua yang takut serta bingung keluar dari kamar untuk membeli minuman beralkohol. Karena toko-toko telah tutup, dia pun segera pergi ke warnet yang di sana karena tidak menjual alkohol. Huang pun pada akhirnya membeli sebotol jus anggur dan kembali masuk ke kamar. Pada jam 6 pagi, Hua kembali meninggalkan kamar untuk membeli koper di sebuah supermarket. Setelah check out, selain membawa koper berisi jasad Wang, dia juga membawa koper kecil milik wanita itu yang akan dibuang bersamaan dengan koper berisi jasad. Pada awalnya Hua ingin membuang koper-koper itu di sembarang tempat. Tetapi karena sepanjang jalan tidak menemukan lokasi yang cukup tersembunyi, dia pun membawanya ke Langsi dan menguburnya di area berhutan yang berada dekat rumahnya. Polisi berhasil menemukan koper tersebut tepat sehari setelah penangkapan pria itu. Dan setelah otopsi, uang pun dikembalikan pada keluarganya untuk dimakamkan. Setelah kejadian tersebut, Zhang masih sulit mempercayai jika istrinya telah bertindak sejauh itu. Terutama Wang baru saja melahirkan bayinya dan pernikahan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan Hua sendiri, dalam persidangan yang dilakukan pada 25 Juli 2015, pria itu divonis hukuman mati dan menjalani eksekusi tepat beberapa tahun setelahnya.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.